Halo semuanya, hari ini kita bakal bongkar rahasia dari sesuatu yang sebenarnya ada di sekitar kita tiap hari. Pecahan. Siap? Yuk kita langsung mulai aja. Coba deh bayangin, kamu lagi pesan pizza sama teman-teman. Gimana caranya biar semua kebagian sama rata? Atau pas lagi motong kue ulang tahun? Nah, kegiatan membagi-bagi secara adil ini, itulah intinya pecahan. Dan ternyata di matematika ada loh bahasa khususnya buat ngomongin soal bagi-bagi yang adil ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Jadi simpelnya begini, pecahan itu ya sebagian dari sesuatu yang utuh. Kata kuncinya di sini adalah sama besar. Jadi kalau balik lagi ke contoh pizza tadi, setiap potongannya harus sama ukurannya. Satu pizza utuh dipotong jadi 8 bagian yang sama persis, artinya ya tiap potong itu nilainya 1/8. Setiap pecahan mau kelihatannya serumit apapun, itu selalu cuma punya dua bagian utama. Kalau kamu paham dua bagian ini, wah semuanya jadi gampang. Gini nih cara bacanya. Ada yang namanya pembilang, itu angka yang di atas, dan penyebut, angka yang di bawah. Misalnya, kita punya pecahan 3/4. Angka 4 sebagai penyebut itu kasih tahu kita kalau pizzanya dipotong jadi 4 bagian sama besar. Terus angka 3 sebagai pembilang, artinya kita lagi ngomongin 3 potong dari total 4 potong itu. Gampang kan? Oke, sekarang kita udah tahu nih apa itu pecahan. Waktunya naik level. Gimana caranya kita nambahin atau ngaliin pecahan? Tenang, ini lebih gampang dari yang kamu kira kok. Kita coba tantangan pertama, penjumlahan. Misalnya, kita mau nambahin 1/3 sama 1/4. Kita nggak bisa langsung jumlahin gitu aja angka atasnya. Soalnya, ukuran potongannya beda. Sepertiga itu kan lebih gede dari 1/4. Nah, triknya begini. Kita harus bikin ukuran potongannya jadi sama dulu. Caranya, cari angka yang bisa dibagi sama 3 dan 4. Paling gampang 12. Jadi, 1/3 kita ubah jadi 4/12. Dan 1/4 jadi 3/12. Kalau penyebutnya udah sama-sama 12, baru deh kita bisa jumlahin angka atasnya. Dan jawabannya adalah 7/12. Tuh kan, kuncinya cuma satu. Samain dulu penyebutnya. Kalau itu udah beres, sisanya gampang banget. Lanjut, gimana kalau perkalian? Nah, ini kabar baiknya. Perkalian itu jauh lebih simpel. Yuk kita coba kalikan 2/5 dengan 3/4. Kalau perkalian, kita nggak perlu pusing-pusing nyamain penyebut. Tinggal langsung aja, atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi, 2 dikali 3 hasilnya 6, terus 5 dikali 4 hasilnya 20. Jawabannya jadi 6/20. Simple banget. Tapi tunggu dulu. Apa 6/20 ini udah bentuk yang paling sederhana ya? Coba simpan dulu pertanyaan itu. Nanti kita bahas. Oke, operasi terakhir pembagian. Yang ini punya satu trik keren yang bikin pembagian jadi sama gampangnya kayak perkalian. Kita coba bagi 2/3 dengan 4/5. Triknya cuma satu, balik dan kalikan. Jadi, kita ambil pecahan yang kedua, yaitu 4/5, terus kita balik jadi 5/4. Habis itu, operasinya kita ganti dari bagi jadi kali. Nah, kalau udah gini, tinggal kita kalikan aja kayak biasa. 2/3 dikali 5/4. Hasilnya adalah 10/12. Jadi, ingat ya, kalau pembagian, pecahan kedua dibalik, terus dikali. Beres. Nah, ingat kan tadi pertanyaan saya soal 6/20? Sekarang kita bahas gimana caranya bikin pecahan jadi lebih rapih. Namanya menyederhanakan pecahan. Dan ini penting banget biar hitungan kita efisien. Jawaban kayak 6/20 atau 10/12 itu sebenarnya udah benar. Tapi, angkanya kegedean. Bisa nggak sih kita tulis pakai angka yang lebih kecil, tapi nilainya tetap sama? Jawabannya, tentu aja bisa. Biar gampang, kita pakai contoh baru ya. 6/8. Bayangin aja kamu punya 6 potong pizza dari total 8 potong. Caranya, kita cari angka paling besar yang bisa membagi 6 sama 8. Angka berapa? Yap, angka 2. Kalau udah ketemu, tinggal kita bagi aja deh atas dan bawahnya dengan angka 2. 6 bagi 2 jadi 3, 8 bagi 2 jadi 4. Dan inilah hasilnya. 3/4. Nilainya sama persis loh sama 6/8, tapi ditulis dalam bentuk yang paling simpel. Kelihatannya lebih rapih dan lebih enak buat ngitung lagi nanti. Oke, kita udah bahas semuanya nih, dari definisi sampai cara menyederhanakan. Tapi pertanyaan paling pentingnya, buat apa sih kita belajar ini semua?
Nah, sekarang kita sambungin lagi semuanya ke dunia nyata. Dan ternyata pecahan itu ada di mana-mana. Dari resep kue yang butuh setengah sendok teh garam, sampai pas kita bilang, ketemu 1/4 jam lagi ya. Paham pecahan itu artinya kita paham gimana dunia di sekitar kita ini diukur dan dibagi-bagi. Kutipan ini bener banget. Pecahan itu bukan cuma soal pelajaran matematika di sekolah. Ini tuh alat yang penting banget buat kita menjalani hidup sehari-hari. Jadi setelah ini, coba deh perhatiin sekitar kamu. Pas lagi bagi-bagi makanan, lihat diskon 50%, atau pas lagi masak, sadar atau enggak kamu lagi pakai pecahan. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan pemahaman baru ini, bagian mana dari duniamu yang bakal kamu lihat dengan cara yang beda? Sampai ketemu lagi.